Nah, akhir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya itu ditanya sama Pak Farhani, kok tumben pakai jas? Apa habis sidang isbat? Jadi kemarin Jumat, ya, ini asbabul wurudnya ya kalau istilah hadis ya. Ada sosialisasi dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Terus di situ kalau nggak salah dress code-nya sebentar, official gitu loh. Nah, terus akhirnya saya sepakati sama atasan saya, kita pakai jas. Nah, kan pas hari Jumat saya nyambung, nanti saya ngajinya pakai jas juga karena saya kan bawa jas kan waktu sosialisasi. Qadarullah Jumat saya ada uzur. Nah, tapi keinginan pakai jas waktu ngaji itu tidak hilang. Akhirnya kayaknya oke juga kalau misal ngaji pakai jas, kan tidak masalah juga. Nah, itu latar belakangnya. Jadi sekarang fokus ngaji, nggak usah fokus ke jas saya ya. Kemarin ini prolognya. Saya punya tetangga. Itu masih juga ada hubungan keluarga. Usianya sekitar 25 tahun. Kecelakaan, meninggal. Ya, mohon doanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu birahmatika ya arhamar rahimin. Terus kemarin saya juga lihat di sosial media itu ada anak kecil perempuan, umur 6 tahun meninggal. Kita nggak tahu. Yang jelas kehidupan kita di dunia itu ada batasnya. Batasnya itu kapan? Kita tidak ada yang tahu. Yang jelas batas itu ada. Istilahnya apa? Ajal. Bapak Ibu pernah ngeh nggak? Di Al-Quran itu Allah menyindir, apa kalian mengira kami menciptakan kalian main-main tanpa ada suatu tujuan? Pernah baca Al-Quran itu enggak? Di surat apa? Apa? Al-Hujurat ayat? Oke. Alhamdulillah. Hujurat ayat. Oke, kita buka surat keberapa Hujurat? 49 bagian atas Bu ya. Alhamdulillah, saya seneng gitu kalau punya santriwati alim-alim gitu kan. Iya nggak apa-apa, kan ini namanya diskusi. Hujurat yang bagian atas. Oke. Oke. Belum ketemu, ini masih nyari. Oh. Ya. Nah, hampir betul. Jadi yang mungkin yang dimaksud Bu Mela tadi yang ayat 13 ya. Wahai manusia, kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mengetahui. Mungkin itu ya Bu Mela ya. Sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah ketakwaannya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Oke. Mungkin ada di Al-Hujurat, tapi yang saya maksud itu ada di kita analisa.
Ini kalau ikut kelas saya harus sudah bisa menerjemahkan. Nah, ini saya nggak ngomong surat apa dulu, ini nanti gundulan. Nah, terus diterka-terka, harokatnya ini nanti kita terjemahkan. Kalau saya bilang surat ini, ayat ini, insya Allah lihat terjemahannya. Ya, nggak ada clue-nya. Jangan dilihat Al-Quran dulu. Nanti kita kita terka dulu, kita artikan, baru nanti dipastikan di situ. Ada yang mau nyoba? Boleh pulang duluan. Apa betul. Terus anama, terus kolak nakum, terus nah, ini saya kasih bonus gak apa-apa. Abata, abata, abata wa anakum ilaina tak. Hah? Ada yang bilang adalah turjaun. Ada yang berpendapat lain? Kasroh semua misal. Berarti sepakat ini ya. Deal. Sekarang kita artikan. Apa hasibatum ini terdiri dari berapa kata? Apa aja? Wah, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3. Apa aja? A, fa, hasiba, sama tum. Ini hasiba. Kalau dhamirnya antum jadi apa? Hasibtum. Hasiba artinya apa? Masya Allah, mengira. Afa hasibtum artinya apa? Apakah kalian mengira annama khalaqnakum? Sesungguhnya apa? Menjadikan atau menciptakan? Khalaqnakum, kami menciptakan kalian. Iya. Ada yang protes? Enggak ada kan? Nah, karena ini terdiri dari 3 kan? Khalaqo, mencipta,
Nah, kami, kum, kalian. Kami menciptakan mereka. Bahasa Arabnya khalaqnahum. Ya. Saya menciptakan kalian. Khalaqtukum. Iya enggak? Itu fi'il madhi, ya. Berarti khalaqnakum, kami menciptakan kalian, abasa. Main-main atau sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un. La artinya tidak. Turja'un terambil dari kata apa? Roja artinya apa? Kembali. Ini aktif apa pasif? Taunya dari mana? Ini fi'il mudhari, ya. Sebelum akhir di dhammah, huruf awal di dhammah, sebelum akhir di fathah. Berarti artinya apa? Siapa yang dikembalikan? Adalah kalian tidak dikembalikan atau kalian tidak kembali. Artinya gini, afa hasibtum annama khalaqnakum abatsaw wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu dengan sia-sia dan kalian mengira bahwa tidak akan kembali kepada kami? Keras kan? Nah, karena nggak memahami yang dibaca, akhirnya ya waktu ayat ini ya nggak ada apa ya istilahnya, semacam peringatan gitu. Iya, artinya gini Bapak Ibu sekalian, ada orang yang hidup terus habis itu menikmati dunia tanpa mencari bekal di akhirat, terus dia meninggal tiba-tiba tidak ada hisab. Adil enggak? Disindir sama Allah. Apa kalian mengira kami menciptakan kalian main-main dan kalian mengira tidak akan kembali kepada kami? Iya, hasibah itu kan mengira. Ini ada di surat ayat ya Al-Mu'minun 115. Silahkan dibuka. Alhamdulillah, paling nggak ada yang hafal suratnya. Gimana? Ada pertanyaan? Oke. Seratus 115. Iya. Ibaratnya manusia itu dikasih kehidupan, terus dia main-main, tidak punya bekal ketika menghadap Allah dalam keadaan yang seperti itu, ibaratnya Allah murka terus disindir dengan ayat ini. Tadi sudah bisa menerjemahkan Al-Quran sendiri kan? Alhamdulillah. Ya meskipun iuran enggak apa-apa kan gitu. Iya, enggak apa-apa kan. Nama kan sholat berjamaah itu kan lebih baik. Tapi enggak bisa diaplikasikan di sini juga.
Ada pertanyaan? Oke, kayaknya ada yang masih nulis. Annama. Jadi inna dengan anna itu sama-sama taukid, artinya sesungguhnya. Yang membedakan kalau inna itu harus di depan. Di awal kalimat, kalau inna. Kalau anna itu di tengah. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Insya Allah nanti kita akan bahas waktu bahas huruf nasab yang masuk ke isim. Jadi inna dengan anna itu maknanya sama. Tetapi yang yang membedakan kalau inna itu harus di depan. Nah, kalau anna di tengah. Kenapa? Iya, artinya sesungguhnya juga. Kan pernah dengar innama kan? Nah, itu di depan apa enggak? Nah, di depan. Kenapa? Iya. Nah, nanti insya Allah waktu bahas nawasib ya, yang masuk ke isim, insya Allah kita bahas agak detail. Kenapa? Nah, hal mana sih? Hal itu keadaan. Hal itu keadaan. Jadi misal gini. Itu hal. Hal itu apakah? Kalau hal itu menunjukkan keadaan. Misal gini. Duh. Salah itu. Seharusnya nggak saya harakati dulu kan. Enggak, iya. Nah, ini sudah di luar kepala ya. Zai. Kok Zidan? Kenapa Zaitun? Nasab pakai dhamma. Sebelumnya itu i'rabnya apa? Kenapa rofa? Karena fa'il. Tanda rofanya pakai apa? Kenapa dhamma? Ya, karena isim mufrad. Zaid datang. Sudah bisa difahami enggak kalimatnya? Sudah, ya kan? Oh, yang penting Zaid kan datang. Tapi datangnya itu gimana? Urokiban, dengan menunggang. Misal menunggang kuda. Nah, rokiban ini istilahnya hal atau keadaan. Keadaan. Jadi keadaan atau hal itu harus dibaca nasab. Tidak boleh rokibun. Jadi ketika ada sebuah kalimat, di situ ada hal yang menunjukkan keadaan. Kalau di sini keadaannya si Zaid, itu harus dibaca nasab. Itu istilahnya apa? Hal. Hal itu artinya apa? Keadaan. Coba dibuka ini. Ya ini. Numpang dulu ya. Ya. Enggak apa, jainan.
halaman 70 sebentar. Langsung loncat karena pembahasan kita yang kita bahas apa ya ke situ dulu. Nanti insya Allah dari awal. Halaman 55. Kenapa? Oh ya, kelas akselerasi kan husnudzonnya kayak gitu. Bab ke-55 itu apa? Mansubatul asma. Artinya apa? Isim-isim yang dimansubkan atau isim-isim yang dibaca nasab. Kekunci situ ya. Itu ada apa? Maf'ul bih. Itu di luar kepala kan maf'ul bih? Istilahnya apa maf'ul bih? Objek. Lah, maf'ul bih, masdar, dzaraf zaman, dzaraf makan, hal. Yang kelima apa? Hal. Hal artinya apa? Keadaan. Berarti keadaan itu adalah salah satu yang harus dibaca nasab. Kita bahas hal sekarang. Halaman 65. Sudah? Nah, sekarang bahas hal. Babul hali. Bab yang menjelaskan hal. Al-halu adapun hal huwa yaitu al-ismu isim. Al-mansubu yang dibaca nasab. Ibu belum ada. Ibu Heli. Oh sudah. Huwa yaitu al-ismu isim al-mansubu yang dibaca nasab. Al-mufassiru. Ada yang tahu mufassir itu artinya apa? Tafsir, artinya apa tafsir? Yang menjelaskan, ya? Tafsir Al-Quran, berarti menjelaskan Al-Quran. Al-mufassiru yang menjelaskan 5 atas keadaan minal hayati yang masih samar. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Tahu nggak Zaid datang keadaannya seperti apa? Butuh hal. Hal itu sebagai pelengkap. Hal itu harus dibaca nasab. Contohnya di bawah. Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a datang, Zaidun Zaid rakiban dengan naik kendaraan. Kesimpulannya apa? Oh, berarti Zaid tidak datang dalam keadaan jalan kaki, ya enggak? Oke. Rokibtu al-farosa musrojan. Rokibtu saya menunggangi al-farosa kuda musrojan yang berpelana. Misal, rokibtu al-farosa artinya apa? Saya menunggang kuda. Jelas enggak kudanya gimana? Butuh yang namanya hal. Hal harus dibaca nasab. Itu yang menjadi alasan musrojan. Tidak boleh musrojun atau musrojin. Ya, harus musrojan, harus nasab. Laqaitu abdallahi. Laqaitu saya bertemu abdallahi Abdullah rakiban dengan mengendarai kendaraan. Laki itu, ya laki itu. Laki itu. Ada pertanyaan? Lakia. Ya, tapi kalau di fi'il madhi biasanya laki. Sudah ya? Kan tunya itu menunjukkan fi'il madhi, Masya Allah. Nah, terus ada tambahannya. Halaman 66 setelahnya. Dikit lagi, 2 baris tok. Halaman setelahnya. Hal harus berbentuk isim nakiroh. Apa itu nakiroh?
Nakiroh itu umum. Kalau khusus istilahnya makrifat. Alhamdulillah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, saya maklumi. Yeah. Hal, nah ini kalau yang ngaji sudah sepuh itu bisa menjadi alasan. Kalau misal saya ngajar tingkat SMP, kenapa kamu lupa? Lah, masa sudah sepuh kan nggak mungkin gitu. Hal harus berbentuk nakiroh. Salah satu tanda nakiroh tidak boleh ada al. Oke. Terletak setelah kalimat yang sempurna. Jadi kalimat sebelum diberi hal itu harus sempurna dulu. Nah, nanti saya bahas. Dan sohibul hal harus makrifat. Sohibul hal itu siapa? Belum tentu. Nah, sudah ditulis? Sudah difoto? Oh ya, sudah difoto dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya jelaskan nanti. Gampang toh nahwu? Insya Allah. Kalau susah jawabannya Masya Allah. Itu bukan Insya Allah. Sudah? Bentar. Oh, masih ada yang nulis. Ya, kalau yang moto kan tinggal moto, belum tentu dibaca kan itu. Tapi paling enggak buat murojaah nanti ada. Nanti saya kasih contoh lagi yang hal contohnya di mana lagi. Sambil nunggu yang lain. Jadi sekarang ketika ditanya yang dibaca nasab tidak hanya maf'ul bih saja, ya enggak? Nah, ini tambah satu lagi hal. Hal itu artinya apa? Menjelaskan sebuah keadaan. Itu harus dibaca nasab. Emang berapa yang dibaca nasab? Nah, nanti hafalan ya. Maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fih, maf'ul li ajlih, maf'ul ma'ah, mustasna bi'illah, hal tamyiz, isim inna, khobar kana, sama tawabi. Ada 11.
Nah, sekarang masih hafal? Kan maf'ul bih sudah hafal. Paling enggak 2. Terus tak tambah lagi, isimnya inna nasab enggak? Dapat 3 ya. Ada maf'ul bih, terus hal dengan isimnya inna. Nanti ditambah gitu. Khobar kana, alhamdulillah ditambahi sama Bu Ana, khobar kana. Nah, ada berapa saudaranya Inna? Masya Allah, ada 6. Inna anna laita lakin nala ala ka anna. Nanti dihafal ya. Nanti Bu Yasi sudah senyum-senyum. Enggak apa-apa, kan berproses. Sudah apa belum? Oke, masih ada yang nulis. Kenapa? Oh, itu hal. Hal ataka, yaitu artinya apakah, dan itu nggak pakai alif kan? Ya, untuk itu kenapa ada sifatul huruf, ada makhorijul huruf? Ya karena akan berbeda maknanya nanti. Sudah ya? Nah, sekarang kita bahas teorinya. Ini nggak saya hapus karena nanti kita praktekkan di album ini. Contoh terus yang kedua Rokib itu Alfarosa ya. Alfarosa Musrojan ya. Tadi hukumnya apa? Yang di halaman 66 tadi bahasanya? Hal harus berbentuk isim nakiroh. Halnya mana? Rokiban, musrojan. Nakiroh enggak? Abathan. Tanwin belum tentu menunjukkan nakiroh. Zaidun, nakiroh ma'rifat. Nah, ya. Oke ya. Jadi abathan, rokiban, musrojan 1. Apa tadi? Harus bukan nakiroh ya. Oke, biar enggak. Hal itu hal harus ya. Yang kedua apa di situ? Terletak setelah kalimat sempurna. Ja'a Zaidun, sudah sempurna belum? Sudah, tapi belum lengkap. Ja'a Zaidun. Terus misal gini, rokibtu, saya mengendarai. Alfarosanya misal hilang.
Saya mengendarai yang berpelana. Belum jelas kan? Karena ini fiilnya, fiil apa ini? Ya, fiil madhi, fiil. Ya, fiil madhi. Ini juga fiil madhi. Maksudnya bukan itu. Gak apa-apa, biar ada hiburan. Pernah dengar istilah fiil lazim enggak? Fiil lazim ini fiil, jangan fiil madhi lagi, muta'addi. Pernah dengar enggak? Pernah? Apa? Lupa? Oh iya. Fiil apa? Sudah tapi belum. Oh iya. Fiil lazim itu cukup fiil fa'il saja. Dia tidak butuh maf'ul bih. Nah, ini tidak butuh maf'ul bih. Ini namanya fiil lazim. Kalau fiil muta'addi, nah ini butuh maf'ul bih. Contoh, dzaraba artinya apa? Memukul. Lazim atau muta'addi? Memukul butuh objek enggak? Saya mukul. Sudah bisa difaham belum? Belum. Itu fiil muta'addi. Datang, ja'a, qala berkata, lazim, gitu ya. Nah, raqibtu muta'addi atau lazim? Muta'addi, butuh objek tidak? Nah, jadi ketika fi'il muta'addi belum ada objeknya, itu tidak dikatakan sempurna. Jangan berargumen bahwa ini kan sudah ada subjek sama aktivitasnya, ada fi'il fa'il. Buktinya yang di atas fi'il fa'il sudah jadi kalimat yang sempurna. Iya gak? Kenapa yang di bawah fi'il fa'il tidak dikatakan sempurna? Karena yang bawah fi'il yang harus membutuhkan objek. Bisa difaham? Belum. Saya seneng, mantep. Oke. Ja'a artinya apa? Datang. Kalau datang itu butuh objek tidak? Zaid datang, cukup enggak? Ya sudah, berarti kata datang tidak butuh objek. Kalau datang dari Jakarta, datang pakaiannya basah, itu keterangan, bukan objek. Sehingga datang itu fi'il lazim. Dia tidak butuh maf'ul bih. Ya. Enggak apa-apa. Pekan depan saya ulangi lagi, tidak masalah. Sekarang saya lompat lagi. Raqibtu al-farosa. Saya menunggangi kuda. Menunggangi itu butuh objek tidak? Butuh. Sehingga menunggangi itu fi'il muta'addi. Raqiba dihukumi sempurna ketika ada maf'ul bihnya. Contoh gini, saya menunggangi kuda yang berpelana. Misal kudanya saya hilangi. Saya menunggangi yang berpelana. Apa yang berpelana? Ayam. Nah, kan itu. Untuk itu hal itu boleh ada kalau kalimatnya sudah sempurna dulu. Kalau fi'il lazim tidak perlu maf'ul bih, kalau muta'addi harus ada maf'ul bih untuk dikatakan sempurna.
Nggak apa-apa, pekan depan saya ulangi lagi, enggak masalah. Ini saya menjelaskan karena Bu Mela tadi tanya, di ayat ini kok ada hal itu apa? Nah, kalau nggak saya bahas, Bu Mela kapan-kapan aja dibahas halnya, waduh nggak bisa tidur nanti gara-gara hal kan gitu. Ya, kita bahas, kalau belum paham kita ulangi lagi, enggak masalah. Saya ulangi lagi ya. Hal harus berbentuk isim nakiroh, rokiban, musrojan. Nakiroh atau makrifat? Nakiroh, umum kan? Biar makrifat ditambah al. Oke, berarti satu sudah terpenuhi. Yang kedua, terletak setelah kalimat sempurna. Ja'a Zaidun. Ini sudah sempurna atau belum? Sudah, tapi belum lengkap. Lengkapnya apa? Butuh yang namanya hal. Rokiban dengan mengendarai. Hal boleh masuk? Boleh. Karena lafadz ja'a zaidun itu sudah sempurna. Iya, sudah. Intinya kalau berhubung ini fi'il lazim, jadi nggak butuh maf'ul bih gitu. Nah, terus beda halnya dengan rokibtu al-farosa. Rokibtu al-farosa, saya menunggangi kuda yang berpelana. Berpelana itu halnya saya atau halnya kuda? Kuda. Kudanya nggak berpelana, malah yang nunggang pakai pelana kan. Nah. Terus yang ketiga tadi apa? Sohibul hal harus makrifat. Yang ketiga, sohibul hal harus makrifat. Tadi kalau nggak salah, Pak Farhani nyebut sohibul hal itu subjeknya. Ya. Lupa. Sohibul hal ada yang berargumen itu subjeknya? Hah? Belum nyambung. Belum. Sohibul hal itu artinya yang punya hal. Subjeknya. Sepakat sohibul hal itu subjek? Enggak. Hal itu kan keadaan. Sohibul hal artinya yang memiliki keadaan. Lah kalau musrojan ini sohibul hal dibatasi subjek, ya berarti saya yang pakai pelana, bukan kudanya. Iya enggak? Berarti kalau sohib zaidun ini sohibul hal dari rokiban. Nah, saya kasih hitam. Nah, ini kan? Nah ini Zaid, gimana nandainya ya? Ya, ya. Jadi ini namanya sohibul hal, ya. Farosnya, Zaidnya, ya ini sohibul hal. Ya. Astagfirullah. Iya, zaitunnya sohibul hal. Nah, iya, karena apa? Karena dia yang punya hal itu, sohib itu kan yang memiliki. Nah. Oke, ya gini dipaksain nggak apa-apa ya. Nah, sahibul halnya mana? Kalau di lafadz ini Zaid.
Rokiban itu adalah hal. Musrojan adalah hal. Ya. Tam. Kalimat tam itu kalimat yang sempurna. Tam. Ini enggak masuk ya apa namanya? Ya. Kalam masuk apa kalam jangan-jangan. Oh, kalam itu ya yang mufid, murokab, lafat yang murokab, yang mufid dan wadho itu ya. Gimana? Itu maksudnya. Ya itu kalam. Gimana, Bu? Bisa. Jadi kalau mubtada khobar itu untuk jumlah ismiyah. Nah, sedangkan yang saya ini jaa itu isim atau fi'il? Fi'il. Rokiba menunggang itu fi'il. Ini contoh untuk jumlah fi'iliyah. Jadi kalau apa tadi pertanyaannya? Nah, kalau mubtada khobar itu misal mubtadanya harus berupa isim. Contoh Allahu ghafurun. Nah, berarti kan Allahnya kan di depan. Itu berarti tarkib mubtada khobar. Tapi kalau contohnya ini jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, kata kerja, habis itu subjeknya. Jadi kalimat itu memang bisa dibuat dua rangkaian, jumlah ismiyah, tarkibnya mubtada khobar, jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, kalau ada maf'ul bi. Gitu ya Bu Mela ya. Ya, kalau awalnya fi'il itu pasti jumlah fi'liyah. Nah, susunannya fi'il kata kerja dulu, habis itu fa'il subjeknya. Kalau mubtada khobar itu pasti isim dulu, baru keterangan. Contoh Allahu ghafurun. Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Berarti itu mubtada khobar. Qala Rasulullah. Ismiyah atau fi'liyah? Fi'liyah, karena apa? Diawali lafadz qala. Fi'il, gitu ya. Pusing? Shahibul hal adalah yang memiliki hal, memiliki keadaan. Bisa itu subjeknya, bisa itu objeknya. Contoh ini, Raqibtu al-farosa musrojan. Saya naik kuda yang berpelana. Yang berpelana itu subjeknya apa objeknya? Objeknya. Kalau subjeknya berarti kudanya nggak berpelana, malah melananya dipakai yang naik kuda, kan itu. Nah, kalau yang ini sahibul halnya adalah fa'il. Kesimpulannya, kata yang pertama, kalimat yang pertama, sahibul halnya adalah Zaidun yang posisinya sebagai fa'il, musrojan sebagai hal, sahibul halnya adalah al-farosa yang sebagai maf'ul bih gitu. Jadi tidak pasti kalau sahibul hal itu pasti fa'il. Ma'rifat itu apa? Khusus. Salah satunya khusus itu apa? Isim alam yang sudah spesifik, nama-nama, atau ditambah al. Boleh enggak ini farosan? Saya menunggangi kuda tapi enggak al-farosa. Boleh enggak? Enggak, misal alnya saya hilangkan. Farosan aja.
tanpa al. Musrojan tetap, tapi al-farosa, alnya saya hilangkan. Hah? Kenapa enggak boleh? Yang agak kenceng gitu kok. Karena sohibul hal. Karena sohibul hal harus makrifat. Harus, ya intinya belum tentu al ya. Zaidun itu makrifat nggak pakai al gitu kan. Artinya sohibul hal itu harus makrifat, harus khusus. Ya karena bagaimana mungkin kita menjelaskan keadaan suatu hal yang nggak jelas. Nah, kuda yang mana? Kudanya siapa? Saya naik kuda apa? Kuda lumping. Makan beling. Sudah. Saya senang itu kalau agak pusing-pusing. Tidak apa-apa, karena memang jatah saya ngajar ini, saya syukuri alhamdulillah. Gitu. Ya. Kalau kalam itu ada tuntutan untuk mufid, lafadz yang murokab, yang mufid dan wadho. Jadi kalimat itu kalau kata sempurna itu tidak ada tuntutan seperti kalam, nggak ada tuntutan. Nah kalimat aja. Ya kalimat tam, kalimat yang sempurna. Ya tamat itu artinya sempurna, betul. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Sudah? Oke, sambil nunggu yang lain. Kita praktekkan di Al-Mu'minun tadi. Ini kita sepakati hal. Ya. Berarti yang main-main itu siapa? Apa kamu mengira kami menciptakan kalian dalam keadaan yang sia-sia? Kan kalian kan? Sahibul halnya berarti kum. Kum itu isim dhamir, berarti kesimpulannya isim dhamir adalah isim yang makrifat. Karena sahibul hal harus isim makrifat. Dhamir kan sudah spesifik. Iya enggak? Kami menciptakan kalian. Ini kalau dipoto buat status yang baca insya Allah bingung.
Ini bacanya dari mana ini kan? Kalau tulisannya ada yang kurang jelas, diinfo aja ya, nanti saya perjelas. Ada pertanyaan enggak? Asik toh? Harus aku udah. Kenapa? Macam-macam. Apa namanya? Jadi kalau bahasa Arab, misal kurma itu kan apa namanya jenisnya juga macam-macam. Ada ajwa, ada rut apa? Bukan rutab itu kan antara yang matang sama yang enggak. Ajwa, mejol. Jadi jadi kuda pun itu juga macam-macam hison ya tadi ya kalau nggak salah ya. Nah, saya buat PR ya, bedanya hison sama alfarosa itu apa. Jadi ada spesifik kuda yang seperti apa. Kambing aja kan misal ada kambing yang gitu. Ada pertanyaan? Oke. Memang watak manusia itu. Jadi kalau misal antara yang enak, susah sama enggak, Bapak Ibu milih yang mana? Ada dua pilihan, gampang dengan yang susah. Pilih yang dalilnya apa? Fahadainahun najdain. Falak tahamal aqabah. Dibuka surat Al-Balad surat ke-90 ayat 10. Halaman 594. Wahadainahu. Sudah? Dan kami menunjukkan kepadanya najdain, dua jalan. Falak tahamal aqabah, maka dia tidak menempuh jalan yang mendaki. Seterusnya, artinya gini, secara psikologis manusia memang memilih yang nggak begitu ada tantangannya. Tapi ingat, tidak ada mimpi besar yang dicapai dengan usaha yang minimal. Mimpi besar itu usahanya juga harus besar. Nah, kok saya tiba-tiba ngomong ini? Lah tadi kan saya nanya, pusing nggak Bu? Pak, pusing. Ini adalah jalan yang mendaki lagi sukar yang kita pilih. Proses, karena yang kita harapkan itu sesuatu hal yang besar. Lebih enak mana hafalan sama enggak hafalan? Enggak hafalan. Lebih enak mana mikir hal sama enggak mikir hal, kan itu. Lah. Tapi ingat bahwa di balik kesusahan kita itu ada mimpi besar yang akan kita raih. Yaitu memahami Al-Quran dengan baik. Outputnya kan itu. Untuk itu kenapa kajian kita spesialis bahasa Arab Al-Quran. Susah, memang susah. Karena tidak semua orang tertarik dengan ilmu ini. Karena kembali lagi, memang susah kan gitu. Tapi ingat, Bapak Ibu itu orang-orang pilihan. Tidak mungkin Allah takdirkan sampai malam ini kalau Allah tidak menyiapkan sebuah takdir yang istimewa. Iya enggak?
Berarti Bapak Ibu sekarang tekun ngaji karena ada takdir yang Allah siapkan nanti. Misal faham Al-Quran dengan baik dari segi tata bahasa dan sastranya. Wallahu a'lam. Tapi kan jalan itu kan nggak habis bangun terus langsung bisa hal adalah isim nasab kan, itu kan nggak mungkin. Tapi itu kan dari proses belajar. Gitu ya. Ini intinya saya ingin menyemangati Bapak Ibu sekalian. Ini sudah di tahun ketiga, intinya tetap semangat. Ya toh, tahun ketiga kan, seingat saya kan Ramadan kan sudah jalan 2 kali saya di sini. Nah, iya kan? Nah, Bapak Ibu itu orang pilihan. Tidak semua orang tertarik belajar nahwu karena rumitnya. Ngakuin rumit kan? Nah, tapi kalau Bapak Ibu bisa ini, Masya Allah, gitu kan. Bisa menerjemahkan Al-Quran tanpa terjemahan, tanpa mengandalkan terjemahan. Dan sangat mungkin Bapak Ibu itu akan memahami Al-Quran dengan sudut pandang yang berbeda. Ya enggak? Oke. Mungkin terakhir contoh dari saya, hal dibuka surat Yunus surat ke-10 ayat 67. Surat ke-10 ayat 67. Berapa? 216. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubshira. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Huwa dan dialah alladzi zat ja'ala yang menjadikan lakum bagi kalian al-laila malam. Litaskunu untuk apa? Untuk litaskunu terambil dari kata sakana. Sakana itu melahirkan kata-kata sukun yang artinya tenang. Nah, dimaknai agar kalian beristirahat. Fihi di dalamnya wan nahar dan siang mubsiron. Terang benerang. Terang benerang ini menunjukkan keadaan tidak. Ya, dibaca nasab. Sahibul halnya mana? Betul. Bukan lail ya. Karena yang terang benerang adalah sifatnya siang. Jadi sahibul halnya adalah nahar. Sahibul hal harus berupa isim. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak? Kan ini tiga-tiganya terpenuhi kan? Harus hal nakiroh, mubsiron nakiroh ma'rifat. Mubsiron. Bukan harus nasab, itu nakiroh atau ma'rifat kok jawabannya harus nasab. Mubsiron. Nakiroh. Jadi kalau hal dibaca nasab itu pasti. Nah, tapi yang perlu kita uji, hal itu isim nakiroh atau tidak? Nakiroh kan? Nah, terus yang kedua, kalimatnya sudah sempurna belum? Sudah. Terus sahibul hal harus berupa isim ma'rifat. Sahibul halnya mana? Sahibul hal. An-nahar. An-nahar nakiroh atau ma'rifat? Tandanya apa? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Senang saya tuh. Nah, sekarang bisa dipraktekkan. Padahal malam ini nahwunya saya ingin praktik maklum majhul. Kan kemarin teorinya sudah kita bahas. Ya enggak? Nah, tapi agak geser sedikit dan agak banyak bahas hal. Tapi enggak apa-apa kan? Ya, alhamdulillah. Iya, enggak apa-apa. Emang niat saya enggak bahas hal, tapi alhamdulillah ada pertanyaan itu akhirnya kebahas juga.
Ada pertanyaan? Pak Farhani? Cukup? Nah, jadi hal itu pasti nasab dan harus berupa isim. Sahibul hal harus berupa isim dan sebelumnya harus berupa kalimat wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas waktunya, semoga senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.